sekian. Terima kasih kepada Bapak Saifuddin selaku dosen pengampu perilaku organisasi dan teman-teman semua yang sudah hadir pada pertemuan kali ini. Pada kesempatan ini, saya, Revi Mariska, bersama 3 rekan saya, yaitu Dwi Nuranggraini, Verlita Absalani, dan Astri Asari. Kami dari kelompok 6, izin untuk mempresentasikan hasil rancangan presentasi kami pada bab 12 dan bab 13, yang berjudul komunikasi dan stres kerja. Dan yang pertama, kita akan membahas bab 12, yaitu komunikasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan informasi antar individu atau kelompok. Ini melibatkan penggunaan simbol, kata-kata, gerakan tubuh, ekspresi wajah, atau teknologi untuk menyampaikan pesan kepada penerima. Jadi teman-teman, pada pengertian ini, kita akan membahas tentang komunikasi dan bagaimana pentingnya kita dalam berkomunikasi. Komunikasi adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain, memungkinkan pertukaran informasi, gagasan, dan emosi. Dalam konteks presentasi, komunikasi menjadi kunci kesuksesan karena memungkinkan kita untuk menyampaikan pesan dengan jelas, mempengaruhi, dan memotivasi audiens kita. Dengan kata lain, komunikasi yang efektif dalam presentasi adalah fondasi dari keberhasilan kita dalam menginspirasi, mengedukasi, dan mempengaruhi orang lain. Jadi, mari kita pelajari dan terapkan prinsip-prinsip komunikasi yang baik dalam presentasi kita untuk mencapai tujuan kita secara maksimal. Fungsi komunikasi. Yang pertama, komunikasi berfungsi mengendalikan perilaku anggota dengan beberapa cara. Setiap organisasi mempunyai hierarki wewenang dan garis panduan formal yang harus dipatuhi oleh karyawan. Maksudnya yaitu, komunikasi membantu dalam mengatur tugas dan peran anggota organisasi. Melalui komunikasi yang efektif, tugas-tugas yang spesifik dan tanggung jawab yang terkait dengan setiap peran dapat dikomunikasikan dengan jelas kepada karyawan. Hal ini membantu dalam mengendalikan perilaku anggota dengan memastikan pemahaman yang jelas tentang tugas mereka. Yang kedua, komunikasi memperkuat motivasi dengan menjelaskan kepada karyawan apa yang harus dilakukan, seberapa baik rekan bekerja, dan apa yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki kinerja yang di bawah standar. Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa komunikasi yang efektif antara manajer atau atasan dengan para karyawan dapat meningkatkan motivasi mereka. Dalam konteks ini, komunikasi dilakukan dengan menjelaskan kepada para karyawan tentang tugas-tugas yang harus dilakukan, memberikan umpan balik positif tentang kinerja mereka yang baik, dan memberikan arahan atau saran konkret untuk memperbaiki kinerja yang masih di bawah standar. Dengan menjelaskan dengan jelas apa yang diharapkan dari para karyawan, mereka akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pekerjaan yang harus mereka lakukan. Hal ini dapat meningkatkan motivasi mereka karena mereka memiliki panduan yang jelas tentang tujuan dan harapan yang harus dicapai. Lalu yang ketiga, komunikasi yang terjadi di dalam kelompok itu merupakan mekanisme fundamental di mana para anggota menunjukkan kekecewaan dan kepuasan. Nah, dalam konteks ini, komunikasi berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan perasaan, pendapat, harapan, dan kebutuhan anggota kelompok. Ketika anggota merasa kecewa, mereka dapat berkomunikasikan ketidakpuasan mereka terhadap keadaan atau keputusan yang ada. Sebaliknya, ketika anggota merasa puas, mereka dapat menyampaikan apresiasi dan kepuasan mereka terhadap pencapaian atau upaya yang dilakukan. Fungsi yang keempat, komunikasi memberikan informasi yang diperlukan individu dan kelompok untuk mengambil keputusan melalui penyampaian data guna mengenali dan mengevaluasi pilihan-pilihan alternatif. Dalam konteks ini, komunikasi berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan informasi yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan. Informasi tersebut dapat berupa data, fakta, atau pendapatan yang relevan dengan situasi atau masalah yang dihadapi. Dengan adanya komunikasi yang efektif, individu atau kelompok dapat memperoleh informasi yang cukup untuk mengenali berbagai pilihan. Yang berikut ini adalah langkah-langkah dalam proses komunikasi yang umumnya terjadi. Yang pertama, ada pengirim atau sender. Si pengirim ini ingin menyampaikan informasi atau pesan tertentu kepada penerima. Lalu ada pesan. Pesan ini yaitu informasi atau ide yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada si penerima. Pesan dapat berupa kata-kata lisan, tulisan gambar, grafik, atau kombinasi dari semuanya. Di dalam penyampaian pesan, terdapat encoding,
Encoding adalah proses mengubah pesan menjadi format yang dapat ditransmisikan. Pengirim menggunakan aturan, bahasa, dan simbol yang dimengerti oleh pengirim dan penerima untuk mengemas pesan menjadi bentuk yang dapat dikirimkan. Setelah itu, komunikasi menggunakan media atau saluran komunikasi atau channel. Saluran komunikasi adalah alat yang digunakan untuk mengirimkan pesan dari pengirim ke penerima. Saluran komunikasi dapat berupa komunikasi langsung, tatap muka, telepon, surat email, pesan teks, atau media sosial. Lalu ada decoding. Decoding adalah proses menguraikan dan menginterpretasikan pesan oleh penerima. Penerima menggunakan pengetahuannya, pengalaman, dan konteks untuk memahami pesan yang dikirim oleh pengirim. Lalu pesan tersampaikan ke penerima. Penerima adalah individu atau kelompok yang menerima pesan dari pengirim. Penerima bertanggung jawab untuk memahami dan merespon pesan yang diterima. Lalu setelah itu penerima mengirim feedback. Feedback adalah respon atau tanggapan dari penerima terhadap pesan yang diterima. Umpan balik dapat berupa pertanyaan, komentar, atau tindakan yang menunjukkan pemahaman atau reaksi terhadap pesan. Arah komunikasi. Arah komunikasi dibagi menjadi 4 bagian. Pertama, ke atas. Komunikasi yang mengalir dari tim yang lebih tinggi dalam kelompok atau organisasi ke tingkat yang lebih rendah disebut komunikasi ke bawah. Sebagai contoh dari penjelasan ini yaitu seorang manajer yang berkomunikasi dengan bawahannya mengenai instruksi kerja atau perintah. Pola itu digunakan oleh pemimpin kelompok dan manajer untuk menetapkan sasaran, memberikan instruksi pekerjaan, menginformasikan kebijakan dan prosedur ke bawahan, menunjukkan masalah yang memerlukan perhatian, dan mengemukakan umpan balik kedua ke bawah. Komunikasi yang dilakukan dari tingkat bawah atau pegawai mengalir ke tingkat yang lebih tinggi atau atasan dalam kelompok atau organisasi. Maksudnya adalah komunikasi ini digunakan untuk memberikan umpan balik ke atasan, menginformasikan mengenai kemajuan pencapaian sasaran, dan menyampaikan masalah-masalah yang dihadapi. Komunikasi ke atas menyebabkan para manajer menyadari perasaan para karyawan terhadap pekerjaannya, rekan sekerjanya, dan organisasi secara umum. Manajer juga mengandalkan komunikasi ke atas untuk memperoleh gagasan mengenai cara memperbaiki. Ketiga, horizontal. Ketika komunikasi terjadi di antara anggota kelompok kerja yang sama, di antara anggota kelompok kerja pada tingkat yang sama, di antara manajer pada tingkat yang sama, atau di antara setiap personel yang secara horizontal sejajar, maka dinamakan itu sebagai komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal ini diperlukan untuk menghemat waktu dan memudahkan koordinasi. Jenis komunikasi terbagi menjadi dua, satu komunikasi antar pribadi dan komunikasi organisasi. Komunikasi antar pribadi terbagi menjadi tiga, satu komunikasi lisan. Yang dimaksud dari komunikasi lisan adalah kecepatan dan umpan balik yang dihasilkannya. Kerugian besar dari komunikasi lisan yang muncul dalam organisasi adalah ketika pesan-pesan harus melewati sejumlah orang, semakin banyak orang yang dilewati oleh pesan itu, semakin besar kemungkinan terjadinya gangguan. Yang kedua ada komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis mencakup memo, surat email, pengiriman faksimili, laporan berkala organisasi, atau alat lain yang dikirimkan via kata-kata atau simbol tertulis. Keuntungan dari komunikasi tertulis adalah jika pesan dapat disimpan dalam waktu yang tidak terbatas. Yang ketiga ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal mencakup gerakan tubuh, intonasi, atau tekanan yang berkaitan pada kata-kata, ekspresi wajah, dan jarak fisik antara pengiriman dan penerima. Bisa dikatakan bahwa setiap gerakan tubuh mempunyai makna dan tidak ada gerakan yang bersifat kebetulan. Yang kedua ini ada komunikasi organisasi terbagi menjadi tiga. Satu ada jaringan kelompok kecil formal. Jaringan kelompok kecil formal yaitu bentuk komunikasi rantai secara tegas mengikuti rantai komando yang formal. Jaringan yang bersifat kaku, sentralistik, yang sangat mengikuti birokrasi yang ada. Jadi,
Anggota organisasi akan menyalurkan apresiasi atau pendapat secara bebas. Yang kedua ini ada seletingan. Seletingan merupakan informasi yang beredar pada organisasi yang masih membutuhkan klarifikasi akan kebenarannya. Yang ketiga ada komunikasi dengan bantuan komputer. Komunikasi dengan bantuan komputer yaitu komunikasi yang mencakup surat elektronik atau email, hubungan internet, dan eksternal secara konferensi video. Hambatan komunikasi efektif terbagi menjadi 6. 1. Ada penyaringan. Penyaringan mengacu ke pengirim yang memilah-milih informasi sedemikian rupa sehingga akan tampak lebih menguntungkan di mata si penerima. Yang kedua ada persepsi selektif. Sang penerima pesan dalam proses komunikasi secara selektif melihat dan mendengar berdasarkan kebutuhan motivasi, pengalaman, latar belakang, dan karakteristik personal lainnya. Yang ketiga ini ada informasi berlebih. Setiap orang memiliki kapasitas yang terbatas untuk mengelola data. Bila informasi yang harus kita gunakan dalam bekerja melebihi kemampuan pengelolaan data, kita terjadilah informasi berlebih. Yang keempat ada emosi. Bagaimana perasaan penerima pada saat menerima komunikasi akan mempengaruhi cara dia mengekspresikannya. Yang kelima ada bahasa. Kata-kata memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda pula. Usia, pendidikan, dan latar belakang. Budaya merupakan 3 hal yang begitu mempengaruhi bahasa yang digunakan setiap orang dan definisi yang diberikan ke kata-kata itu. Yang keenam ada kegelisahan komunikasi. Meskipun banyak orang takut berbicara di depan kelompok, kegelisahan komunikasi merupakan masalah yang lebih serius karena mempengaruhi seluruh kategori teknik komunikasi. Isu-isu terbaru dalam komunikasi terbagi menjadi 4. 1. Penghalang komunikasi antara pria dan wanita. Esensi dari riset Tannen adalah bahwa pria menggunakan pembicaraan untuk menekankan status, sedangkan wanita menggunakan untuk menciptakan koneksi. Yang kedua, diam sebagai komunikasi. Diam yang didefinisikan di sini adalah tidak adanya pembicaraan atau suara. Umumnya diabaikan sebagai bentuk komunikasi dalam perilaku organisasi karena menggambarkan tindakan-tindakan atau tiadanya perilaku. Yang ketiga ada komunikasi yang benar. Kebanyakan dari kita menyadari bahwa perbedaan kata-kata telah benar-benar dimodifikasi sehingga mampu mencerminkan kecepatan politis. Yang keempat ada komunikasi lintas budaya. Proses pertukaran informasi, gagasan, dan makna antara individu atau kelompok yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Hal ini melibatkan interaksi antara orang-orang dengan norma, nilai, keyakinan, bahasa, dan praktik yang berbeda. Bab selanjutnya, bab 13, stres kerja. Kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai orang yang mengalami stres. Stres tersebut tidak hanya dalam kehidupan sosial ekonominya saja, tetapi juga dalam bekerja. Pekerjaan yang terlalu sulit serta keadaan sekitar yang penat juga akan menyebabkan stres dalam bekerja. Seseorang yang mengalami stres dalam bekerja tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Dirasakan stresor 1. Tingkat individual 1. Tuntutan pekerjaan 2. Konflik peran 3. Ambiguitas peran dan yang keempat pengendalian lingkungan yang dirasakan. 2. Tingkat kelompok 1. Perilaku manajerial 2. Kurangnya kekompakan 3. Konflik di dalam kelompok dan yang keempat perbedaan status. 3. Tingkat organisasional 1. Kebudayaan 2. Struktur 3. Teknologi dan yang keempat pengenalan perubahan dalam kondisi kerja. 4. Ekstra organisasional 1. Keluarga 2. Ekonomi 3. Waktu yang berubah dan yang keempat
populasi suara, panas, kepadatan, dan udara. 5. Perbedaan individual. 1. Ada keturunan, usia, kemampuan pribadi, jenis kelamin, diet, dukungan sosial, penanggulangan, ciri kepribadian, pekerjaan, pengendalian lingkungan yang dirasakan. Hasil 1. Psikologis atau yang berkaitan dengan sikap. 1. Kepuasan kerja. 2. Komitmen organisasional dengan pekerjaan. Dan yang ketiga, kepercayaan diri. 2. Keperilakuan. 1. Ada tindak kehadiran. 2. Tingkat perputaran pegawai. 3. Kinerja. Dan yang keempat, kecelakaan. 3. Kognitif. 1. Pengambilan keputusan yang buruk. 2. Kurang konsentrasi. Dan yang ketiga, mudah lupa. 4. Tingkat kelompok. 1. Ada sistem kardiovaskuler. 2. Ada sistem kekebalan. 3. Ada sistem muskuloskeletal. Dan yang keempat, ada sistem gastrointestinal. Gejala mengalami stres kerja. 1. Bekerja melewati batas kemampuan. 2. Keterlambatan masuk kerja yang sering. 3. Ketidakhadiran bekerja. 4. Kesulitan membuat keputusan. 5. Menunjukkan gejala fisik, yaitu seperti alat pencernaan, tekanan darah tinggi, radang kulit, dan pernapasan. 6. Kelalaian penyelesaian pekerjaan. 7. Lupa akan janji yang telah dibuat dan kegagalan diri sendiri. 8. Kesulitan berhubungan dengan orang lain. 9. Kerisauan tentang kesalahan yang dibuat. Dan yang ke-10, kesalahan yang sembrono. Selanjutnya, dampak stres kerja. Stres kerja lebih banyak merugikan diri karyawan maupun perusahaan. Pada karyawan, dampaknya seperti menurunnya gairah kerja, kecemasan yang tinggi, dan frustasi. Dampak stres kerja pada karyawan tidak hanya berhubungan dengan aktivitas kerja saja, tetapi dapat meluas ke aktivitas lainnya yang di luar pekerjaan. Stres kerja memiliki dampak yang signifikan pada individu dan organisasi. Berikut ini beberapa dampak dari stres kerja yang umumnya terjadi. 1. Ada kesehatan fisik atau fisiologis. Stres kerja yang kronis dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan fisik seperti kelelahan, sakit kepala, masalah tidur, penurunan sistem kekebalan tubuh, dan peningkatan risiko penyakit jantung. 2. Ada kesehatan mental atau psikologis. Stres kerja yang berkepanjangan dapat berkontribusi pada masalah kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, kelelahan emosional, dan penurunan kesejahteraan secara keseluruhan. Peningkatan risiko kecelakaan. Stres kerja dapat mengurangi tingkat kewaspadaan dan ketelitian seseorang. Ini dapat meningkatkan risiko kecelakaan di tempat kerja, terutama di lingkungan kerja yang memerlukan tingkat konsentrasi yang tinggi atau penggunaan peralatan berbahaya. 4. Produktivitas yang menurun. Stres kerja dapat mengganggu konsentrasi, motivasi, dan fokus kerja seseorang. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan produktivitas, kualitas pekerjaan yang rendah, dan peningkatan jumlah kesalahan yang dilakukan. 4. Gangguan kehidupan pribadi. Stres kerja yang berat dapat menciptakan ketegangan dan konflik dalam kehidupan pribadi seseorang. Ini dapat mempengaruhi hubungan dengan anggota keluarga, teman, dan mengurangi waktu yang dapat dihabiskan untuk melakukan kegiatan-kegiatan non-kerja yang penting. 5. Hubungan kerja yang buruk. Stres kerja dapat berdampak negatif pada hubungan antara kolega di tempat kerja. Individu yang stres mungkin lebih mudah marah, cenderung menarik diri, atau mengalami konflik dengan rekan kerja. Hal ini dapat merusak kerjasama tim dan atmosfer kerja secara keseluruhan. Mengelola stres kerja.
Penting bagi individu dan organisasi untuk mengenali dampak stres kerja dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi stres yang berlebihan. Seperti yang pertama, istirahat yang cukup. Yang kedua, berolahraga secara teratur. Yang ketiga, menjaga pola makan yang seimbang. Yang keempat, menetapkan batas waktu kerja yang jelas. Yang kelima, berbagi tugas dengan rekan kerja. Yang keenam, mencari dukungan dari orang-orang sekitar. Dan yang ketujuh, jika belum cukup, diharuskan konsultasi dengan ahli kesehatan atau yang ahli dalam manajemen stres. Manajemen stres. Manajemen stres adalah serangkaian strategi dan tindakan yang dapat digunakan untuk mengurangi atau mengatasi stres dalam kehidupan sehari-hari, termasuk stres yang disebabkan oleh faktor-faktor kerja. Manajemen stres tidak hanya sekedar mengatasi saja, akan tetapi manajemen stres belajar menanggulangi stres secara adaptif dan efektif. Pemahaman prinsip dasar menjadi bagian penting agar seseorang mampu merancang solusi terhadap masalah yang muncul terkait dengan stres kerja. Dalam tempat kerja, stres dapat ditimbulkan pada beberapa tingkat dan berjajar dari ketidakmampuan bekerja dengan baik dalam peran tertentu karena kesalahpahaman atasan atau bawahan. Nah, berikut ini beberapa cara mengurangi stres jika dipandang dari dua pendekatan. Dua pendekatan itu yaitu pendekatan individual dan pendekatan organisasi. Yang pertama, pendekatan individual. Di dalam pendekatan individual ada 4, yaitu yang pertama, manajemen waktu. Seperti membuat daftar harian tentang tugas yang akan diselesaikan, memprioritaskan kegiatan-kegiatan atas dasar kepentingannya, dan membuat jadwal-jadwal kegiatan menurut prioritasnya. Yang kedua ada latihan fisik, seperti aerobik, berjalan, jogging, berenang, dan bersepeda. Yang ketiga, ada teknik pengenduran, yaitu seperti meditasi, hipnotis, dan biofeedback. Yang keempat, memperluas jaringan dukungan sosial. Yang kedua, ada pendekatan organisasi. Beberapa penyebab stres adalah tuntutan dari tugas dan peran serta struktur organisasi yang semuanya dikendalikan oleh manajemen. Secara spesifik, pendekatan organisasi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, melakukan perbaikan seleksi personil dan penempatan kerja, serta penggunaan penempatan sasaran yang realistis. Yang kedua, melakukan perancangan ulang pekerjaan. Yang ketiga, melakukan peningkatan keterlibatan karyawan. Yang keempat, melakukan perbaikan komunikasi organisasi. Yang kelima, melakukan penegakan program kesejahteraan korporasi. Cara lain untuk mengurangi stres adalah dengan metode Supernol. Metode Supernol ini mencakup yang pertama, spiritual. Spiritual diartikan jika segala sesuatunya dikembalikan kepada Tuhan. Jadi, kita sebagai manusia itu harus berserah diri kepada Tuhan dan mengikhlaskan segala sesuatunya kepada Tuhan. Yang kedua, perasaan, yaitu mengelola perasaan. Manusia hendaknya menerima stres dengan positif, dalam arti kita harus menerima sebagai tangan pertama untuk menatap cahaya, bukan kegelapan. Nah, mengelola perasaan ini bisa melalui humor dan seni. Yang ketiga, ada rasio. Kita menggunakan rasio yang ada dalam diri kita untuk menganalisis masalah. Nah, kita harus memperkuat introspeksi diri dan mencoba untuk mendengarkan saran dan kritik yang datang kepada kita. Yang keempat, ada nutrisi. Bagi seseorang yang mengalami stres, harus tetap menjaga asupan gizinya. Jangan pernah sekali-sekali untuk menyiksa diri dengan cara tidak tidur atau hanya tidur 3 jam sehari dan mengkonsumsi makanan yang tidak sehat dan minuman-minuman keras. Yang kelima,
olahraga. Kita harus melakukan olahraga fisik untuk keseimbangan dan kesehatan badan kita. Baik, terima kasih kepada dosen pengampu kita yaitu Bapak Saifuddin dan teman-teman sekalian yang sudah menyimak dan mendengarkan penjelasan materi dari kelompok kami hingga akhir pada pertemuan mata kuliah hari ini. Harapannya, dari apa yang kita diskusikan bisa menjadi manfaat untuk ke depan. Baik, kalau diskusi kita dirasa sudah cukup, maka saya sebagai moderator dan tim kelompok izin undur diri. Dan bagi teman-teman, semua yang ingin bertanya dipersilahkan. Sekian, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle.